Angga. Halo Kak. Hai, sapa-sapa dulu dong untuk Sobat 21 yang udah join sama kita nih di Gelai. Halo Sobat 21, apa kabar kalian semua? Semoga puasanya lancar ya. Amin. Semoga Angga Yunanda di sana juga sehat-sehat aja. Puasanya juga Amin, lancar ya amin, di amin. sana ya. Amin. Iya, Oh iya, pasti. aku Insya Allah. Rina dengan Rina nih Angga, Halo Kak aku Rina. host untuk IG Live Ngabuburit Asik kita kali ini. Oh iya, Angga, gimana nih kondisinya di rumah? Aman-aman aja kan pastinya? Sekeluarga juga aman-aman Alhamdulillah. aja kan? Iya, aman-aman Udah aja sih. sebulan lebih ya kalau nggak salah kita Em, stay at home, ya kan? udah lebih kayaknya, Apa udah sebulan Angga lebih udah satu lebih ya? minggu. Udah 1 minggu Aku di sekarang. rumah. Wow. Sebulan lebih 1 minggu. Wah, sebulan lebih 1 minggu. Iya sih, Iya, sama. Memang pasti semua Sobat 21 di sini pun juga banyak yang udah stay at home, work from home juga, school from home juga, iya, ya kan? bener. Benar-benar banget. Gimana Angga, di sekarang Angga rumahnya di mana sih? Aku sekarang ada di Lombok kebetulan, di rumah Wah, keluarga. lagi di Di Lombok? rumah aku. Wah, jauh banget ya dari sini. Iya. Berarti udah cukup, berarti sebulan dong udah di Lombok ya? Mm-mm. Udah sebulan Wow, lebih semingguan lah. Aku wow, wah. kemarin ke Lombok itu pokoknya setelah selesai promo Mariposa yang terakhir yang setelah kita memutuskan untuk tidak melanjutkan promo, aku besokannya itu langsung Oh, balik ke Jakarta. Langsung balik ke Lombok. Lombok. Oke. Semoga aman-aman di sana ya. Warga Lombok juga semoga sehat-sehat terus di sana untuk keluarganya Iya, juga. Oh ya, amin ngomong-ngomong amin. Mariposa nih. Angga kangen gak sih Hmm. sama geng Mariposa? Sama Wah, kangen banget Dara, sih. sama Abun. Abun kemarin nih juga ikutan IG live sama kita ya kan. Iya. Sama Juju, sama Dania dan juga sama Heeh. Syakir. Gimana nih Kangen kok banget. say hi dulu dong, siapa tahu ada salah satu dari teman-teman Mariposa nih yang ikutan IG live juga di sini nih. Iya. Semoga ada nih teman-teman semuanya. Udah jarang banget kita ketemu. Udah nggak pernah ketemu lagi malah sampai Tapi sekarang masih terakhir. apa tetap kontak dong sama Oh iya, teman-teman Mariposa. tetap kontak-kontakan sama mereka semua. Video call gitu Seru-seruan palingannya bikin video call, main challenge bareng, challenge terus kayak kayak gitu nanyain kan lagi kabar. zaman banget nih. Betul banget. Ya sih, yang penting kontak-kontakan jangan sampai putus Mm-mm. ya nggak sih? Benar-benar. Angga, mau nanya dong, kalau misalkan nih di Ramadan tahun lalu, itu Angga lagi ada syuting film gitu nggak sih? Atau ada project lain kayak gitu? Kalau film kebetulan kemarin Mei juga berarti ya Lebaran puasanya. Aku Mei itu Ya, kurang lebih nih. em, ada syuting beberapa FTV sih, tapi aku setelah itu juga di pertengahan puasa aku balik ke Lombok gitu sampai Lebaran di sini gitu sama kayak Oh, sekarang oke. sebenarnya. Tapi sebelum puasa aku promo film Sunyi di April. Oh, promo film Sunyi Iya. di April. Oh, pasti ngerasanya agak sedikit berbeda nggak sih sama tahun sekarang ini? Ya kan? Iya bener, Mungkin berbeda banget. ya kan berbeda banget. Heeh. Cuman ya semoga aja bisa cepat-cepat selesai ya untuk Amin. pandemi Mm. ini Aku udah juga. kangen banget juga sih pengen nonton ke bioskop. Sama banget, Iya, sama dulu banget. kayak Itu yang kayaknya ya orang-orang saya pada ya kangen tua ya. setidaknya sebulan 2 kali, bahkan kayak bisa seminggu Iya, sekali bisa nonton bioskop. benar, Sekarang kayak udah benar lebih benar. dari sebulan udah nggak ke bioskop lagi. Iya sih benar. Kayaknya itu salah satu hal yang akan semua, kayak hampir semua teman-teman semua sama Sobat 21 nih kayaknya mau melakukan adalah nonton ya nggak sih? Paling pertama banget. Hmm, Saya udah rindu bener banget banget. sih pengen sama bioskopnya juga Iya. gitu. Oh ya, Angga, tadi ngomong-ngomong Angga kan lagi di Lombok nih sekarang. Ada ini nggak sih Mm-mm. kayak ciri khas tradisi Ramadan selama kalau di Lombok itu seperti apa? Mungkin ada tradisi-tradisinya atau dari makanannya itu sendiri gitu. Kalau tradisi khususnya sih nggak ada ya, tapi mungkin untuk aku pribadi, kalau kemarin-marin kalau puasa-puasa yang tahun lalu gitu, biasanya makanan tuh benar-benar banyak gitu. Selain udah kita masak sendiri, kita juga biasanya beli dari luar gitu. Jadi kayak
menunya itu benar-benar banyak gitu, tapi karena Beragam sekarang ya. kita cuma bisa masak di rumah gitu karena benar-benar mengurangi Iya. hal-hal yang mungkin em, menyebabkan kita beraktivitas di luar gitu. Jadi biasanya aku bantuin mama sih buat masak kalau untuk sekarang. Masaknya sendiri. Wow, bantuin mama sekarang. Iya. Bantuin masak. Jadi udah jago dong masaknya sekarang. Aduh, enggak sih. Bantu doa aja. Cuma bantu ngeliatin. Terakhir, Bantu terakhir bantu mama ngaduk-ngaduk. masak, masak apa? Nih Sobat Hmm? 21 pengen tahu nih. Terakhir Angga bantuin mama masak, masak apa? Masaknya sih masak ya biasa aja sih. Misalnya kayak ayam gitu. Biasanya kayak ada Oh, kuahnya. Gitu-gitu aja. yang penting Tapi yang mengisi paling enak tetap kegiatan masakan selama ibu sih. puasa ini. Betul, Bang. Yang penting kita mengisi kegiatan selama puasa, selama WNSA ini dengan positif, dengan produktif, ya nggak sih? Gitu. Mencoba hal-hal Bener. baru juga. Gitu. Oh iya, maksudnya kan sekarang ini kita Ramadan di tengah-tengah pandemi nih seperti ini. Gitu. Mm-mm. Bagi Angga sendiri ini, ada hikmahnya nggak sih? Maksudnya ada kayak pesan di balik ini semua dan ditambah kita menjalani ibadah puasa tuh dengan kondisi yang seperti ini. Menurut Angga gimana? Ada hikmahnya nggak kira-kira? Ya, hikmahnya pasti ada sih, tapi ya tidak bisa dipungkirin keadaan yang kita alamin sekarang ini menyebabkan kita nggak bisa kayak leluasa gitu untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita gitu. Tapi menurut aku banyak banget sih yang bisa kita ambil juga dari hal ini. Mungkin jadi kita bisa lebih banyak ngelihat hal-hal yang penting gitu. Jadi hal-hal kecil itu juga kadang-kadang yang mungkin selama mungkin kemarin-marin hal yang biasa itu jadi hal yang mungkin jarang banget kita syukurin gitu. Tapi setelah kita mengalami hal kayak gini, kita bisa benar-benar harus bersyukur gitu sama hal-hal yang kecil sekalipun gitu. Karena ya kita juga nggak tahu sih, misalnya kayak keadaan kedepannya kayak gimana. Semoga semuanya juga tetap baik-baik aja gitu. Kita juga tetap berdoa buat em, semua teman-teman yang sedang berjuang di luar sana untuk memulihkan keadaan kita sekarang gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi berusaha berjuang untuk melawan virusnya di rumah sakit atau mungkin masih ada di rumah, semoga kalian bisa cepat sembuh, bisa kumpul-kumpul lagi sama keluarga, bisa nanti melanjutkan aktivitas kembali seperti semula sih. Tapi benar-benar banyak sih yang difikirkan lagi setelah kejadian ini gitu. Jadi kayak lebih, kalau untuk aku pribadi lebih sering jadi kumpul sama keluarga gitu. Kalau kemarin-kemarin kan biasanya kayak waktunya cuma 2 minggu doang paling lama gitu buat bisa kumpul di Lombok gitu. Tapi sekarang udah bisa lebih dari 1 bulan ada di sini, bisa kumpul sama semuanya di rumah, bisa ngobrol-ngobrol, seru banget sih. Betul. Hikmahnya tuh yang sekarang kita jadi lebih dekat sama keluarga, sama orang-orang yang kita sayang. Mungkin selama ini kita ngerasa kayak kurang apa ya, kurang kasih perhatian mungkin. Karena jadi mungkin saat ini kita disuruh untuk lebih perhatian lagi Ya, sama benar. orang-orang terdekat, ya kan? Halo. Halo Kak. Angga tadi udah cerita selama di rumah aja banyak hikmah yang bisa diambil ya sama Angga ya. Kumpul keluarga, bisa olahraga lebih rutin lagi. Iya. Terus kalau yang dikangenin di bulan Ramadan ini apa sih yang nggak bisa dilakukan sekarang gitu? Misalnya Angga suka main petasan nggak gitu sama teman-teman sahur gitu? Iya sih, dulu suka main petasan juga. Tapi yang pasti taraweh bareng sih sama teman-teman, terutama kan biasanya kalau aku di Lombok, biasanya teman-teman di lingkungan rumah aku itu pasti bakal taraweh bareng-bareng gitu di masjid gitu. Tapi itu yang sekarang susah buat dilakuin karena ya sekarang aku juga tarawehnya bareng keluarga juga sih di rumah aja gitu. Jadi Nggak sekarang bisa ke masjid gitu buat taraweh. sekarang udah ngerasa aneh nggak sih nggak? Maksudnya kayak dulu tuh tiap hari syuting, promo, sekarang tiba-tiba sebulan full di rumah aja gitu kayak, aduh gue udah mati gaya nih, aduh gue udah bingung ngapain lagi gitu. Kalau Angga sendiri Iya gimana? sih. Ini kayaknya rekor terlama aku deh selama aku di dunia entertainment untuk nggak ngapa-ngapain gitu, apalagi cuma di rumah doang. Jadi kayak, waduh, ya kadang pas awal-awalnya sih emang agak kayak, aduh,
lama banget ya kayak di rumah terus, tapi lama-lama juga udah terbiasa juga sih, karena semakin kita berusaha untuk tetap stay di rumah, insya Allah bakal semakin cepat juga kita bisa keluar dari permasalahan ini juga kan. Amin, bisa Amin, cepet amin. keluar, bisa nonton Mariposa lagi nih buat teman-teman Sobat Amin, iya, aduh, 21 yang pengen udah nonton nggak lagi sabar ataupun yang lagi. belum nonton. Semoga cepet Iya, ketemu di Cinema 21 ya. amin, 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 amin. Terus nggak punya hobi Mm, aneh nggak sih selama di rumah aja ini, kadang ngobrol sama tembok atau ngobrol sama benda-benda gitu. Saking bingungnya nih mau ngapain lagi, rutinitasnya gini-gini eh, aja. aneh apa sih? Aku selama di rumah ngelukis sepatu sih. Aku udah ngelukis 3 sepatu di rumah saking Wah, gabutnya. saking gabutnya ngelukis 3 spot. Iya, jadi kayak kemarin-kemarin kan nggak ada kanvas gitu buat di rumah, jadi kayak Eh, cuma ada alat lukisnya. Ya udah, mumpung ada sepatu kosong, dilukis aja tuh sepatu. Tapi habis itu BTW, kemarin karena eh, bisa keluar, ada kesempatan buat keluar, buat beli makanan, buat beli perlengkapan itu, aku akhirnya beli kanvas juga sih biar bisa ngelukis. Tapi belum dilukis juga sih wih, sekarang kanvasnya. jadi nanti bakalan kangen ngelukis juga ya, misalnya kalau ini udah selesai gitu ya. Iya. Tapi Terus nggak, setidaknya ada sepatunya gitu kan, sepatunya tetap ada gitu, jadi kenang-kenangan. iya bener. Oh iya nih, pas lagi gue gabut nih ya, Iya, ada sepatu. Terus nggak, bener. Angga punya tips-tips produktif nggak sih selama di rumah aja ini biar bisa menghasilkan sesuatu, biar nggak bengong aja gitu. Mungkin kalau dari Angga sendiri gimana? Aku sih selama di rumah, selain aku tetap ngejalanin hobi aku yang dulu, misalnya kayak aku tetap nonton di rumah, Hmm. saya kayak nonton di laptop atau enggak di TV. Dan aku juga kemarin-kemarin tapi sekarang udah jarang sih karena udah mulai puasa ya. Aku main badminton biasanya pagi Iya, sama main sore gitu badminton. di rumah. Dan paling cari hobi baru sih buat temen-temen semua yang mungkin udah gabut gitu ya di rumah nggak tahu harus ngapain. Jadi aku mulai cari-cari hobi-hobi baru sih. Aku juga rahasia sih. Aku selama di rumah juga tetap ada ini sih. Kebetulan masih tetap ngejalanin project baru gitu. Kebetulan ada project baru dan udah mulai pre-production. Jadi ada kayak reading dan workshop gitu dari rumah walaupun jarak jauh. Oh, Jadi nggak jadi, gabut-gabut oh, banget gitu loh. Jadi masih iya, tetap lah ada kerjaan dikit. kerjaan. Kerjaannya online semua sekarang ya. Iya benar, kerjaannya online Heeh. semua. Terus nggak, eh, Angga kalau tim Imsak nih, tim Imsak mepet apa tim Imsak di awal waktu nih? Wah, Kalau Angga. aku mepet sih. Biasanya pas imsak baru selesai makan. Nggak sekalian sholat subuh ya baru selesai makan Bias ya? langsung sholat subuh soalnya kan. Iya. Jadi kayak nggak nggak sahurnya pas misalnya kayak jam 2 atau jam 3 gitu. Hmm. Jadi karena di sini imsaknya itu sekitar jam 5-an gitu ya, 5:10 gitu. Jadi aku biasanya dari jam 4 udah bangun gitu. Jam 4 makan sampai jam 5, nurunin dulu nasinya, baru habis itu sholat subuh, tidur Sholat lagi tuh, habis itu. tidur sampai siang ya. Terus nggak ada target khusus nggak sih untuk Ramadan tahun ini gitu? Selain kita mendekatkan diri sama Allah, atau mungkin Angga punya, wah gue harus hatam Al-Quran atau apa gitu. Kalau Angga sendiri gimana? Targetnya sih yang pertama semoga kita sehat terus ya sampai kapanpun. Jadi setelah kita melewatkan semua ini, semoga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik dan semoga bisa kembali setidaknya mencoba untuk menjadi new normal kita nanti. Karena kita nggak tahu ya ini normalnya kayak gimana ntar setelah selesai corona. Semoga Amin. aja bisa berjalan dengan baik gitu dan jadi bisa lebih dekat sama keluarga juga. Apalagi di sini Betul. kan ada em, adik kecil ya, ada adik yang umurnya 4 bulanan gitu. Jadi kayak bisa diajak Wah, main-main. bisa Anaknya jadi. kakak aku kebetulan ada di sini juga gitu buat Iya, aku sering ngobrol-ngobrol ngeliat di main. Instagram juga. Iya. Lucu banget. Dan aku sih eh, apa ya? Tetap belajar Apa? juga sih selama di rumah. Jadi kayak biar
nggak gabut-gabut banget gitu loh. Jadi kayak baca buku, belajar apa, nonton apa. Kadang-kadang tutorial apa-apa itu aku tontonin semua tuh. Saking gabutnya. Tapi dapat Iya, ilmu ya. bener. Bener. Yang kadang kita mikir, wah, ketika kita sibuk kita nggak bisa ngelakuin A, B, Mm-mm. C, tapi sekarang di sini kita bisa ngelakuin apa yang Iya, tidak bisa kita lakukan. iya. Aku Bener juga banget. jadi banyak belajar sih. Misalnya kayak kadang hal-hal kecil yang mungkin kemarin-kemarin kita nggak terlalu sadarin untuk kita syukurin, ternyata bener-bener luar biasa gitu. Jadi kayak untuk sekarang aku bener-bener mensyukuri hal-hal kecil juga gitu. Bener banget. Aduh, seneng banget nih kalau ngobrol sama Angga. Pesan-pesan nih, Nggak? Di sana BTW jam berapa ya? Udah mau buka ya? Di sini bukanya 20 menitan lagi sih, 20 sampai 20. Oh, masih 20 menit lagi. Suka update stories dulu, Iya. minum buka puasa ya. Ngeselin Ah banget iya ya. bener. Buat seru-seruan aja itu. Buat seru-seruan ya. Kasihan Padahal sih yang kita di di sini Jakarta belum belum buka. buka. Iya, bener banget. Terus gimana nggak? Tips biar semangat Ramadan tahun ini nih di tengah pandemi ini. Tipsnya yang pasti jangan terlalu banyak rebahan juga sih ya di kasur ya. Susah Walaupun itu. kita nggak ngapa-ngapain gitu di rumah, tapi setidaknya tetap hidup senormal mungkin gitu. Maksudnya kayak jangan terlalu banyak rebahan. Terus aku juga kemarin-kemarin mungkin karena baru beradaptasi, aku jadi suka tidurnya itu mungkin di jam 3 bahkan kayak pas Oh, pagi itu baru bisa tidur. Itu pas hari-hari hari minggu-minggu pertama ya? awal. Iya. Iya, minggu-minggu awal. Tapi sekarang alhamdulillah udah berusaha aku rubah gitu. Jadi sekarang jam 10 udah bisa tidur gitu. Jadi buat teman-teman semua yang tim begadang jangan terlalu banyak begadang lagi karena ternyata emang nggak terlalu baik juga sih kalau kita kebanyakan begadang. Akhirnya sekarang udah tidur teratur ya? Iya, sekarang udah tidur teratur. Mantap. Udah ternyata enak juga sih kalau bisa teratur tidurnya gitu. Oh, Karena aku juga bener. dengar dari teman-teman gitu, ternyata malah jadi lebih ngaco pas dia ada di rumah aja kayak sekarang gitu loh. Mungkin karena nggak Heeh. gabut atau apa gitu ya. Aneh jadinya ya. Iya, karena kayak Bener. mulai beradaptasi ulang gitu. Heeh, bener, bener, bener. Nih Angga, mungkin kasih tips buat Sobat 21 terakhir, biar tetap nurut di rumah aja, jangan kemana-mana, biar pandemi ini cepat selesai, dan Ya, pastinya bisa cepet nonton Mariposa lagi nih, nggak sabar nih, sama amin. kue keju Belanda nih. Iya, udah kangen pengen makan kue keju ya. Jadi ya semoga sih buat teman-teman semua yang mungkin nggak terlalu punya kepentingan untuk harus keluar rumah, jangan terlalu sering keluar rumah juga sih. Karena aku juga kalau nggak penting-penting banget, kalau bukan untuk misalnya urusan beli perlengkapan bahan pokok untuk makan atau Betul. apa gitu, biasanya kan aku yang nyupir gitu. Jadi itu pun kayak sebulan ini cuma 2 sampai 3 kali doang gitu. Jadi emang benar-benar diminimalisir untuk keluar dari rumah karena secara tidak langsung kita adalah bagian dari orang-orang yang harus aware gitu sama kejadian kali ini gitu karena semakin sering kita untuk physical distancing sama orang, social distancing Betul. gitu mungkin akan banyak membantu juga untuk Betul. mengurangi dampak dari hal-hal ini gitu karena yang aku sering baca di berita juga ternyata ya secara tidak langsung eh, mungkin ya nggak tahu ya kebijakan negara-negara orang kan berbeda gitu tapi mungkin Mm. dengan melakukan social distancing dan physical distancing itu benar-benar apa ya mempengaruhi banget gitu dan membuat ini tuh jadi cepat berakhir gitu jadi semoga aja kita bisa sama-sama aware sih buat Amin. tetap stay di rumah biar kita bisa cepat-cepat juga melakukan aktivitas kita sehari-hari kayak sebelum-sebelumnya gitu. Betul. Aduh, udah nggak sabar banget ini Aku berakhir juga ya. udah nggak sabar pengen ke bioskop, pengen jalan di mall, jajan di mall gitu kayak keliling kemana-mana, naik MRT, kayak aduh udah kangen banget sih sama situasi. Bahkan
kemacetan Jakarta juga jadi hal yang dikangenin juga ya sekarang ya. Padahal kayak kalau dulu, aduh ini kapan Kesel. gak macetnya gitu. Sekarang udah gak macet jadi kangen macet lagi ya. Sama hari Senin juga dulu kesel banget. Iya. Sekarang kayak semua berasa hari Minggu. Iya. Kangen Epicentrum XX1 juga dong pastinya ya. Parah. Kangen backstage di lounge. Terus di Kangen ketemu panggungnya. sama temen-temen semua. Bener-bener. Ada lagi nggak yang mau disampaikan buat fans-fans Angga di sana dan juga buat Sobat 21 nih? Semoga selalu jaga kesehatan buat kalian semua. Amin. Jangan sakit, jangan sampai sakit, dan semoga kita bisa beraktivitas secara normal lagi setelah semua ini selesai. Dan yang pastinya ya semangat juga menjalani puasanya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi puasa, dan semangat juga buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi berusaha untuk sekuat tenaga untuk melawan hal ini, mungkin bagi tenaga medis atau teman-teman yang emang nggak bisa ada di rumah ketemu dan kumpul sama keluarganya. Semoga bisa semangat terus. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi sedang kurang sehat atau sakit, semoga bisa cepat sembuh. Semoga yang mungkin terkena positif atau yang lainnya itu bisa cepat sembuh lah, biar bisa kumpul sama keluarga lagi. Amin. Bisa ngelakuin kegiatan bareng-bareng lagi gitu. Semoga sih semuanya cepat selesai, dan udah nggak sabar banget sih pengen melakukan aktivitas sehari-hari. Pasti kalian juga kayak gitu. Udah nggak sabar banget, udah kangen banget. Ini udah sebulan lebih kita ada di rumah masing-masing. Udah sebulan lebih ya. Udah sering olahraga, udah ngelukis sepatu, udah bingung mau ngapain aja. Bener. Semoga kita cepat-cepat bisa ketemu ya, enggak? Amin. Terima kasih banyak waktunya sore ini. Terima kasih banyak, Kak. Selamat Semoga berbuka puasa. kita sering ngobrol-ngobrol di lain waktu. Pastinya. Say hi dulu, say goodbye dulu buat Sobat Webinar Fans Angga ini. Komennya nih banyak banget nih. Iya, banyak banget. Satu-satu. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin ngabuburit hari ini, dan semoga aja tetap semangat. Yang di rumah aja semangat terus. Ya, buat teman-teman yang mungkin sekarang kan udah dilarang nih ya buat mudik gitu, yang teman-teman yang belum sempat mudik dan mungkin nggak bisa mudik tahun ini, tetap semangat di tempatnya masing-masing. Semoga aja semuanya bisa cepat terselesaikan. Kalau nggak bisa mudik tahun ini, insya Allah tahun depan masih bisa mudik. Amin, bisa kumpul lagi sama keluarga. Ya. Oke, Angga, selamat berbuka puasa di sana. Terima kasih banyak, Kak. 1 jam lagi. Di sini kayak tinggal 10 menit. Iya, paling habis ini update stories ya. Sambil minum pasti. Ya. Sambil minum ntar. Ngeselin emang. Biar tergoda. Sehat-sehat buat Angga dan keluarga. Amin, terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Kita ketemu lagi di lain waktu, tentunya di Epicentrum XX1 ya, base camp kita. Siap. Semoga bisa Mariposa cepat tayang lagi. Oke, Mariposa. Dah, Angga. Dadah, terima kasih banyak, Kak, dan teman-teman semua. Iya. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.